Perempuan basis sulit mengaktualisasikan dirinya karena berperan ganda, selain sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga, juga sebagai pencari nafkah, anggota masyarakat dan warga negara. Karena penumpukan beban tugas, kesempatan mereka untuk mengembangkan diri menjadi terbatas. Kondisi inilah yang mendorong lahirnya Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita. PPSW didirikan tahun 1986 di Jakarta. Di awal berdiri, dirumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi. Motivasi waktu itu pertama karena perkembangan di masyarakat, ya, fenomena tentang keperempuanan. Ada kecenderungan di dalam masyarakat perempuan menjadi lapisan masyarakat sekunder. Oleh karena ada fenomena sosial yang begitu kontras, maka kami dengan kesadaran yang tinggi dari pihak laki-laki ya untuk ya semacam ingin mendirikan institusi untuk melakukan pembelaan kepada perempuan. Waktu itu sudah semacam modis ya, bahwa LSM itu didahului dengan mendirikan payungnya yaitu Yayasan Anissa, lalu membentuk badan eksekutifnya. Sekaligus setelah yayasan, lalu PPSW, Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita. Di daerah Pejaten Timur, Jakarta Selatan, 20 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1987, kami mulai mendampingi kelompok wanita sektor informal. Anggota kelompok terdiri dari ibu-ibu atau perempuan dengan pekerjaan di sektor informal seperti pedagang bakso, gorengan, warungan, dan sebagainya. Setahun kemudian, kami juga melakukan pendampingan terhadap perempuan marginal di wilayah pantai seperti Bagansi Api-Api Riau dan Rembang, Jawa Tengah. PPSW lebih mengintensifkan pendampingan pada perempuan basis dengan pintu masuk utama peningkatan pendapatan keluarga. Kegiatan lebih difokuskan pada aspek permodalan dan keterampilan di sektor informal melalui pengembangan kelompok simpan pinjam atau prakoperasi, pelatihan administrasi dan pembukuan kelompok, serta pelatihan produksi dan pengelolaan usaha. Kami juga melakukan pendampingan terhadap buruh migran perempuan dengan memberikan pelatihan dan pembekalan sebelum mereka bekerja ke luar negeri untuk meminimalisasi permasalahan di tempat kerjanya. Pendampingan juga dilakukan terhadap keluarga yang ditinggalkan, serta kepada buruh migran yang telah kembali ke tanah air. Tahun 1998, Indonesia mulai dengan babak sejarah baru. Perkembangan situasi sosial politik tersebut menuntut perubahan pola pikir dan sikap PPSW bersama perempuan dampingannya secara radikal. Strategi pendampingan diperluas menjadi pengorganisasian masyarakat atau community organizing yang tidak hanya melibatkan perempuan, tapi juga anggota masyarakat lainnya. Mulai tahun 98 itu PPSW memutuskan untuk mengembangkan strategi bekerja di masyarakat dengan pendekatan pengorganisasian masyarakat atau biasa disebut dengan CO. Hal ini dilakukan karena pendekatan pengorganisasian masyarakat ini dapat lebih efektif dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan yang muncul di tingkat masyarakat. Selain itu, pendekatan CO ini juga berfokus pada masyarakat itu sendiri, artinya masyarakatlah yang akan menyelesaikan semua persoalan yang ada. Peran tenaga pendamping lapang secara bertahap dialihkan kepada kader lokal atau pemimpin kelompok yang tinggal di wilayahnya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan
bahwa sesungguhnya merekalah orang lokal yang lebih mengetahui kondisi dan situasi real wilayahnya, serta diharapkan adanya ikatan atau tanggung jawab moral terhadap perkembangan wilayahnya. PPSW mendorong dan memfasilitasi kader lokal untuk mempunyai peran politik yang lebih besar di masyarakat dengan menjadi ketua RT, ketua RW, kepala desa, dewan kelurahan, dan lain-lain. Mungkin masyarakat melihat bahwa kami sebagai perempuan, khususnya saya sebagai ketua penggerak perempuan di Desa Hegarmana, berpikir bahwa perempuan ini ternyata mampu dan bisa mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah. Akhirnya mereka bersepakat untuk mencalonkan saya sebagai kepala desa di Desa Hegarmana. Dalam melaksanakan kegiatannya, PPSW juga melibatkan laki-laki sebagai partisipannya. Misalnya, dengan mengajak suami dari anggota kelompok atau tokoh masyarakat dalam pelatihan penyadaran gender dan kesehatan reproduksi. PPSW juga telah memfasilitasi berbagai dialog dan hearing antara kelompok perempuan dengan pengambil kebijakan di pusat dan wilayah seperti menteri, DPR, DPRD, dan dinas-dinas terkait. Perubahan yang terjadi di tingkat internasional dan global, langsung atau tidak langsung, dirasakan oleh masyarakat, khususnya perempuan akar rumput. Untuk itu, melalui beberapa kali refleksi dan strategic planning, telah disepakati pembaharuan organisasi dan kelembagaan PPSW. PPSW Pusat menjadi sekretariat perkumpulan yang berperan sebagai suatu pusat koordinasi, komunikasi, dan informasi untuk dan antar semua anggota. PPSW Wilayah menjadi badan otonom dan independen yang mempunyai tanggung jawab mengelola dan memberdayakan lembaganya masing-masing. Ya, saya kira semakin mereka independen, semakin otonom, semakin bagus, karena berarti mereka semakin melebur ke dalam masyarakat sekitarnya. Dan dengan cara begitu, maka praktek-praktek yang tradisi itu bisa muncul kembali dan diamalkan oleh komunitas ibu-ibu itu sendiri. Selama kurun waktu 20 tahun mendampingi masyarakat, PPSW belajar banyak dari kegagalan dan keberhasilannya. Salah satu pelajaran berharga yang dapat diambil adalah tersarikannya kiat mengorganisir kegiatan di masyarakat. Dengan kedinamisannya, PPSW akan selalu melangkah bersama masyarakat untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih.